Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio ya. Tema kita kali ini adalah pesan penting dari malaikat penjagamu agar hidupmu jauh lebih nyaman di hari esok. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu. Untuk kalian bintang Scorpio, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Scorpio. Scorpio, pesan semesta untuk dirimu, pesan malaikat penjaga untukmu, untuk hidupmu di masa depan, agar menjadi lebih baik. Dan maaf agak sedikit berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Kita lihat, untuk pesan pertama saya ambil 3 kartu secara acak. Oke, kita lihat apa yang ingin semesta atau spirit guide-mu ya pesan untukmu ya. Di sini ada strength, di sini ada eight of pentacles dan knight of pentacles. Wah, saya lihat di sini ya, jangan terlalu boros ya. Terkadang itu kamu apa ya, kalau dibilang kamu itu sebenarnya mau contoh ya, usaha ya, langsung habis-habisan, ataupun mungkin kondisinya kamu berhutang ya, gak usah dulu hutang-hutangan. Kalau memang kamu mau, pakai aja yang ada ya. Harus bisa kontrol emosi dalam berbelanja juga. Ini bicara uang ya. Terkadang kamu itu kayak macam stres ya, tiba-tiba langsung belanja, gak ada angin, gak ada hujan, habis tuh uang ya. Nah, ini ya, lebih ke kebutuhan dibandingkan keinginan. Jangan juga pakai berjudi, jangan juga pakai untuk game online atau yang lainnya, yang negatif, investasi bodong ataupun lainnya. Yang real aja. Kalau kamu berinvestasilah kepada contohnya yang nyata, yaitu mungkin logam mulia yang nyata ya, ada di tanganmu ya, mungkin emas batangan, ataupun mungkin perhiasan, ataupun mungkin kalau mau dibilang kamu mau investasi rumah ya. Jangan yang online itu ya, apa yang namanya ya, pokoknya intinya seperti gitu ya. Jangan ya, yang nyata kalau kamu berinvestasi. Begitupun juga kalau kamu mau berwirausaha ya, harus punya modal simpanan. Jangan langsung modal itu, habis itu kamu nggak ada modal, minta bantuan bank lagi ya, akhirnya hutang lagi. No ya, semesta mau sampaikan, pakai yang ada, jangan berhutang, tetapi kamu harus bisa pakai yang ada untuk diputar aja dulu ya. Saya lihat juga di sini, hati-hati dengan orang-orang yang hanya mau memanfaatkan uangmu ya, dengan cara memujamu ya, menjual kata-kata manis indah untukmu, kamu tersanjung dan akhirnya mengeluarkan uang untuk apa? Untuk mereka gitu. Traktir ataupun apapun, no ya. Kalau traktir untuk 1-2 orang yang penting-penting oke, tetapi jangan yang orang-orang memang sudah toksik, yang hanya mau menerima, meminta aja. Ini hati-hati ya, karena dia beberapa juga yang mau pinjam duit, padahal ujung-ujungnya juga nipu ataupun malah mempersulit dirimu nanti ya. Nah, itu kamu harus bisa berkata tidak dengan orang-orang toksik ini, yang hanya datang dalam hidupmu kalau lagi butuh ya. Kalau lagi butuhnya datang baik-baik ya, memuja-mujamu dengan mulut manis, padahal sebenarnya itu palsu ya. Oke. Yang kedua, apa yang ingin pesan penting untukmu dari malaikat penjagamu? Di sini ada Ace of Cups, ada juga di sini The High Priestess.
Terus di sini juga ada Six of Pentacles ya. Jadi bekerjalah untuk tahun ini karena akan dipermudah oleh semesta. Jadi jangan pernah berpikir negatif ya. Apa yang kamu mau pasti bisa kamu dapatkan ya. Action, kamu lihat apa yang kamu mau, apa tujuannya, kamu action, di situ kamu bisa dipermudah untuk mempercepat ya. Kamu bisa mendapatkannya. Jadi mungkin contohnya ya, kamu pergi ke sana, kamu butuh sepatu ya, sepatunya waduh kemarin tuh harganya mahal, ternyata kamu ke sana dapat diskonnya lagi nggak main-main, 70%. Ini contoh, berarti kan dipermudah. Sudah ada barangnya, biasanya kamu cari nggak ada barangnya, dipermudah lagi dengan ada diskon. Nah ini sama seperti karir ataupun percintaan. Jadi di 2024 ini ya, kamu penuh rezeki ya. Apa yang kamu berikan pasti itu akan kembali kepadamu ya. Banyak sedekah juga, karena itu untuk memancing rezeki-rezeki lainnya datang kepadamu. Dan action untuk bisa meraih apa yang kamu inginkan. Kamu kalau membuang-buang waktu ataupun kesempatan, ingat kesempatan nggak akan terulang ya. Waktu terus berlalu, kamu nggak bisa mengulang waktu. Jadi jangan menyia-nyiakan waktu di tahun 2024. Pakailah semaksimal mungkin untuk kerja. Kamu mau apa, semesta pasti akan kalau dibilang mempermudah. Itu yang tadi saya bilang, kamu mau beli sepatu, kamu cari sepatunya nggak ada nih, gimana? Terus kamu pergi ke toko itu, ternyata sepatunya ada dan ada diskon. Nah itu, jadi dipermudah. Sudah ada diskon pula. Nah ini contohnya, kalau itu salah satu contoh, bisa yang lain. Contohnya kamu masuk pekerjaan, kamu nggak punya pekerjaan, kamu melamar pekerjaan, diterima dan diposisikan di tempat yang bagus. Nah ini contoh seperti gitu ya. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan, harus ada action ya. Apa yang kamu mau di-actionkan, itu dilakukan ya, bukan duduk diam mager-mageran gitu ya. Oke, berikutnya pesan dari spirit guide-mu apa? Kita lihat. Saya ambil 3 kartu lagi. Oke, di sini ada The Chariot, ada Seven of Swords, dan ada Eye of Pentacles. Wah, ini semua nih duit ya. Sudah duit, sudah karir ya. Karir, pokoknya intinya kan semua berpotensi ke duit ya. Wah, ini karir semua nih ya. Jadi semesta mau sampaikan kepadamu ya, tekun ya. Tekun, apa yang kamu inginkan itu yang kamu lakukan ya. Jangan ada merasa minder, jangan pilih-pilih pekerjaan, jangan gengsi ya. Tentukan tujuanmu, itu yang tadi saya sudah bilang ya. Apa yang akan kamu dapatkan, yang kamu inginkan itu dipermudah. Jadi action. Tetapi ingat, kalau ada toksik dalam dirimu itu yang bisa memperhambat nih, hati-hati. Contohnya minderan yang tadi saya bilang kan. Jadi kamu malu ataupun ya gengsi. Jadi bagaimana kamu mau dipermudah kalau nggak ada action? Karena apa? Gengsi. Jadi jangan gengsi-gengsian. Ingat, yang bisa membuatmu kaya adalah dirimu, yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu, bukan orang lain. Ya, jadi berdirilah di atas kaki sendiri, nggak usah dengar kata orang. Ya, ataupun mungkin cibiran-cibiran orang langsung, itu pekerjaan apa itu? Nggak bagus, nggak usah. Ngapain? Ya, contohnya kamu jualan online. Emangnya tuh jualan online tuh kenapa harus malu? Ya, ada yang mungkin malu, nggak bisa bicara, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Waduh. Itu bicara cuma depan HP kok. Kalau kamu masa nggak bisa bicara depan HP ya. Ini contoh ya. Jadi lakukanlah untuk bisa meraih apa yang kamu inginkan. Begitupun dengan pasangan ya. Kalau ada sakit hati ya, kalau memang orang itu sudah tidak cocok untukmu, tinggalkanlah dia. Bukan berarti saya disclaimer, bukan berarti saya di sini suruh kamu cerai atau apa. Ini bicara tentang kesehatan mental dan fisik. Kalau memang dia sudah tidak baik untukmu, berani tinggalkan ya. Kalau tidak ya berarti jangan salah kalau besok ke depan kamu mentalmu nggak sehat, fisikmu juga nggak sehat. Karena apa? Karena dirinya, tekanan dari dirinya. Carilah orang-orang yang bisa menyayangimu, carilah orang-orang yang bisa mencintaimu, menyayangimu dan menginginkan kamu. Carilah circle-circle atau orang-orang itu. Bukan orang yang hanya mencibirmu, mencacimu, merendahkanmu, mengkhianatimu. Ngapain? Dan ini sebaliknya juga, kamu jangan juga seperti begitu. Karena ada beberapa juga Scorpio yang tuh, Cicak sudah menegaskan, tukang main perempuan, tukang main judi. Ini maaf ya, kalau ini bukan terjadi pada dirimu, berarti Scorpio yang lainnya ya, yang tidak menghargai, banyak diam, tukang marah, emosi, temperamen. Nah ini hati-hati juga. Karena jangan kita hanya mengkritik orang tapi kita tidak melihat dari diri kita sendiri. Makanya mau ada di sini ya, berkaca nih. The High Priestess, kamu mau diperlakukan baik, baiklah juga kepada orang lain. Kamu mau dihargai, hargai juga orang lain. Seperti gitu. Ya, oke. Berikutnya kita lihat
Saya ambil 3 kartu lagi. Apa yang semesta mau sampaikan kepadamu? The Hierophant. Di sini ada The Emperor dan ada The Tower. Nah, di sini ada luka batin. Nah, ini ya, selain kerjaan ke diri sendiri. Ya, ibaratkan semesta mau sampaikan kepada kamu untuk berkaca. Tadi sudah dibilang ya, ini diulang lagi. Kalau memang kamu punya kesalahan, minta maaf lah. Kalau mereka punya kesalahan kepadamu, maafkanlah mereka. Jadi saling memaafkan, jangan malah mengurung diri, diam, bungkam ya, akhirnya sendiri stres atas penyesalan diri. Kalau memang kamu punya masalah ya diselesaikan, jangan mengambang. Ini untuk kalian yang punya masalah. Kalau kamu nggak punya masalah berarti ini bukan untukmu. Tapi seandainya kalau besok-besok kamu punya masalah, ya selesaikan. Ini untuk umum. Jadi kalaupun mungkin kondisinya saat ini kamu belum ada di posisi ini, ya ini ilmu untuk kamu supaya pada saat nanti kamu ada di posisi ini, ya kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Karena semesta mau sampaikan kamu itu harus bisa lebih ikhlas. Hatimu terus lapang. Ini saya lihat nih hati ya, bicara hati. Makanya tuh semua bisa terlaksana dengan baik kalau hatimu bersih, pikiranmu bersih. Kamu pikiran ini saya lihat di sini banyak tekanan, emosi, kekecewaan, sakit hati, dendam, iri. Ya, kamu ingat semua itu, walaupun mungkin kamu tersenyum ya, tetapi kamu ingat. Ya, ingat tuh orang itu jahat pada saya, tuh orang itu. Ya, ya biarkan aja kalau dia jahat, dia punya karma sendiri kok. Kamu gak usah mau pusing kapan dia dapat karmanya. Waktu semesta yang akan menunjukkan ya. Kamu santai-santai aja, benahi dirimu. Ya, yang pastinya harus minta maaf kalau kamu punya salah dan berikan maaf kalau orang itu juga punya salah kepadamu. Jangan memelihara kepahitan dalam diri, karena kepahitan itu yang akan menyumbat semuanya, entah saluran rezeki, entah saluran kesehatan, apapun segala macam. Yang baik-baiknya akan tersumbat atau bahkan tertutup. Kenapa? Karena hati itu adalah pintu untuk masuk dan keluarnya rezekimu loh, masuk keluarnya kesehatanmu loh, masuk keluar semua kelimpahan. Jadi pintu kamu mau menerima atau kamu menolak itu dari hati. Kalau hatimu penuh dengan kebencian, terus gimana dengan kelimpahan mau masuk? Gak bisa ya. Jadi buanglah yang negatif-negatif itu untuk bisa menerima kebaikan-kebaikan semesta. Dibilang kelimpahan semua ya, yang semesta akan berikan kepadamu ya. Ada juga saya lihat di sini kamu menangisi dibilangnya orang-orang yang mungkin mungkin sudah pergi ya biarin aja. Kalau dia pergi berarti itu orang-orang itu sudah tidak pantas untuk dirimu. Kalau dia berpaling dan menduakanmu, biarin aja. Kenapa kamu harus, bukan salah kamu. Semesta dia menunjukkan itu supaya kamu tahu bahwa itu tabiat aslinya, bahwa dia tidak cocok untukmu. Kenapa harus ditangisi? Seharusnya kamu bersyukur orang itu tidak menjerat kamu dalam lingkaran setan, lingkaran black hole ya. Karena topeng dia sudah terbuka, harusnya bersyukur gitu ya. Jadi apa yang terjadi pada dirimu baik buruknya tetap disyukuri, karena semua baik. Ada hikmah di balik itu. Untuk apa? Kamu ambil pelajaran dari semua yang sudah terjadi untuk masa depanmu supaya tidak masuk ke dalam jurang yang sama. Seperti gitu ya. Jadi jangan pernah menyalahkan diri sendiri ya. Benahi dirimu dari pola pikir, dari hatimu, dan dari tindakan ucapan juga ya. Terkadang kamu juga ceplos-ceplos, dan circle ini paling utama. Circle kamu toksik ya, kamu akan ikut toksik. Semesta mau sampaikan keluar dari circle orang yang tidak bagus, yang tadi saya bilang ya, tukang mabuk, tukang judi ya, tukang kalau dibilang kompetisi tidak sehat ya. Nah ini hati-hati, kenapa kamu bisa ikut-ikutan seperti begitu, dan bahkan mungkin kamu yang akan menjadi toksik untuk orang lain juga. Ibaratkan kamu yang akan mengajak-ngajak orang lain juga, karena kamu sudah menyerap energi ketoksikan mereka. Ini hati-hati ya, dan hargai dirimu sendiri. Kamu menghargai dirimu sendiri, pasti kamu akan menghargai orang loh ya. Terkadang kamu merasa bahwa kamu memandang enteng orang, berarti sama saya kamu merasa dirimu kecil. Itu kan secara psikologi seperti gitu. Jadi berdamai dengan masa lalumu ya. Kamu tuh berharga, kamu tuh orang hebat, kamu tuh punya kelebihan, kamu orang pintar ya. Selama kamu penuh dengan kelimpahan, tidak mungkin kamu akan menekan orang. Kalau seandainya orang menekan kamu ya, anggap aja orang itu mencerminkan dirinya, karena apa yang dia bilang ke kamu itu adalah cerminan hatinya, cerminan dirinya yang dia secara tidak sengaja diungkapkan untuk orang lain. Nah, begitupun kamu, kalau kamu merendahkan orang lain berarti sama saja kamu mencerminkan dirimu rendah. Jadi hati-hati. Makanya tadi saya bilang, luka batin diobati sebelum kamu pergi ke atau menjalin hubungan dengan orang baru. Benahi dulu dirimu, sembuhkan dulu dirimu dari masa lalu
supaya hidupmu sembuh, terbenahi, baru kamu bisa melangsungkan kehidupan yang baru dengan orang baru. Jangan bawa-bawa orang lama punya sifat, karakter, trauma dan lain-lain ke orang baru. Itu sama saja kamu akan menyakitkan dia. Orang baru ini yang nggak tahu apa-apa, akhirnya dia yang kena dari trauma kamu di masa lalu dengan orang lama itu. Ya, hati-hati. Ya, kalau orang lama ya sudah, sampai di orang lama, stop, sembuhkan. Habis itu orang baru ya sudah. Karena kadang-kadang trauma, wah dia si orang lama nih selingkuh nih, pasti nih saya harus jaga dia, jangan sampai kamu selingkuh, atau malah nuduh kamu tukang selingkuh ya. Nah itu kan berarti belum berdamai. Padahal si dia belum tentu dia selingkuh ya. Jadi semua orang punya karakter tuh beda-beda. Jangan bilang wah semua laki-laki itu sama, wah semua tuh perempuan itu sama. Harus berdamai dengan dirimu. Kalau kamu berpikiran seperti begitu, berarti kamu itu masih ada toksik dalam dirimu yang akan menghambat sisi percintaanmu atau hubungan. Ya, begitupun dengan pekerjaan. Selalu berpikir positif. Kalau kamu sudah tidak betah di pekerjaan itu, berarti ada sesuatu yang ingin semesta sampaikan kepadamu, bahwa pikiran alam bawah sadar kamu tuh menolak pekerjaan itu secara tidak langsung, entah karena tidak nyaman ataupun mungkin karena memang toksik. Ataupun tidak nyaman dalam artian kamu lelah, kamu perlu istirahat, ataupun mungkin ya itu toksik, harus kamu keluar dari situ. Nah itu dua itu kamu cari semuanya, kamu benahi ya, supaya hidupmu jauh lebih baik, lebih tenang. Selama kamu kerja di tempat yang kamu rasa nyaman dan kamu happy, kamu sudah berada di tempat yang benar. Tetapi kalau selama kamu bekerja dengan kondisi tidak nyaman, selalu tertekan, berarti kondisi kamu saat ini salah. Dibenahi. Kalau memang kamu sudah tahu bahwa oh ternyata karena ini toh, diperbaiki. Kalau tidak, berarti ya kamu harus keluar mencari pekerjaan yang sesuai passionmu ya. Oke. Itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, yang mana pesan semesta ini dilakukan, bukan hanya didengarkan saja ya, supaya hidupmu ada perubahan. Kalau cuma didengarkan, kapan ada perubahannya? Tadi harus ada action ya, harus ada dilakukan. Kalau tidak dilakukan ya hidupmu akan begini-begini aja, malah terpuruk ya. Ini kan bicara perubahan, berarti harus ada tindakan ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.